suka dengar tuh kayak orang ngomong puasa abangan itu apa sih? Iya, itu lebih menarik. Puasa abangan tuh kira-kira subjeknya siapa? Mereka melakukan puasa apa gitu. Podcast manis Bersama Mutiara Ramadan. Ya Allah, hebohnya semangatnya. Harus semangat Buri di bulan puasa ini. Kita nggak boleh lemas dong, nggak boleh lemas dan nggak boleh hilang semangat karena sore kali ini ya menjelang berbuka puasa ya kita akan ngobrol dengan tamu spesial. Siapa? Ada Pak Adang. Assalamualaikum Pak Adang. Waalaikumsalam warahmatullahi Beliau adalah wabarakatuh. Ketua LPM IAIN Salatiga. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol. Heeh. Ini cukup berat ya. Karena sore-sore biasanya kan orang kan sangat nggak mau mikir yang berat karena ini berdiskusi dengan filsafat gitu Pak ya. Tapi tenang, Banyak- kalau yang bawa ya. Pak Adang nanti yang berat jadi ringan. Wah, tentu itu yang saya tunggu ya. Jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang filsafat puasa, Filsafat gitu ya. puasa. Nah, Oke, kira-kira oke. apa Pak filsafat puasa sebagai sebuah pengantar gitu ya? Oke, Ya. oke. Terima kasih pada kesempatan hari ini saya untuk mengisi apa ini? Podcast podcast ya. Mutiara Ramadan Oke, bersama podcast Fakultas Mutiara Dakwah. Ramadan bersama Fakultas Dakwah IAIN Salatiga 2021. Tema kali ini filosofi puasa. Sebetulnya kata filsafat itu kan sudah umum ya dipahami. Filsafat itu sebagai bagian dari pemahaman terdalam Betul. atau juga pemahaman yang sangat mengakar ya dari awal sampai akhirnya seperti apa. Jadi kalau ilmu filsafat itu sendiri kan ada yang kita ketahui kan ada epistemologi, ada ontologi, ada aksiologi. Nah, jadi sumbernya dari mana, kemudian hakikatnya apa, tujuannya itu apa. Nah, kebetulan ini pas sekali kalau kita lihat di ayat Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berkenaan tentang kewajiban puasa dan endingnya aksiologinya atau tujuan dari puasa tersebut disebutkan la'allakum tattaqun. Jadi untuk meraih ketakwaan gitu. Jadi menurut istilah sebenarnya puasa dan filosofinya seperti apa Pak? Ya. Jadi kalau kita kembalikan, kalau puasa itu sendiri kan bahasa Jawa ya. Oh, puasa itu dari bahasa Dari Jawa bahasa Jawa. ya. Tetapi karena dalam Islam itu juga dikenal dan saya kira untuk di Islam itu kan ada kata istilah saum. Ah, ya, Saum, kalau ya. bahasa Jadi Arabnya saum itu sebetulnya disebutkan di situ ada arti etimologi ya dari aspek bahasanya itu imsakan dan imsakbi. Jadi imsakan itu imsak kayak imsak ini. ya betul, imsak itu artinya kan menahan. Oh. Jadi imsakan itu menahan dari apa yang membatalkan puasa. Jadi dalam syariat itu disampaikan dalam fikih bahwa yang disebut puasa itu bagaimana menahan untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini yang disebut dengan imsakan. Sedangkan imsakbi itu adalah artinya berpegang teguh bahwa apa yang dilakukan menahan tidak makan, tidak minum, kemudian tidak melakukan hubungan suami istri itu harus dilandasi dengan keimanan. Nah, itu imsakbi. Jadi puasa dalam Islam itu ya perpaduan antara imsakan dan imsakbi. Berarti kalau misalnya udah imsak itu jamnya harus kamu tahan gitu mungkin. Nah, betul ya. Jam penahanan itu penahanan. Ya, jadi imsakan di situ berarti menahan dari segala keinginan, kan? Dari keinginan untuk makan, untuk minum, apa yang bisa atau hal-hal yang bisa membatalkan puasa secara syariat. Dan kalau kita bicara lebih jauh tentang
sebetulnya ada sih yang membuat klasifikasi puasa. Apa itu, seperti ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khusus, ada khawasul khawas, jadi 3. Jadi ini adalah sebagai pemahaman dari kalau hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual suami istri, nah itu disebutnya pemahaman puasa orang umum. Seperti kita ini Pak ya. Kalau orang khusus berarti kita harus juga di samping yang tadi disampaikan harus juga membuat melaksanakan tangan kita, mulut kita, mata kita juga puasa. Jadi anggota badan ya jawarih kita juga harus puasa. Itu yang disebut dengan puasa khos. Ada juga khawasul khawas. Jadi di samping pengertian yang pertama, demikian juga anggota badannya ikut puasa, demikian juga hatinya. Nah ini yang tingkatan yang tertinggi seperti yang disampaikan oleh Al-Ghazali. Kalau saya suka dengar tuh kayak orang ngomong puasa abangan itu apa sih? Iya, itu lebih menarik. Puasa abangan itu kira-kira subjeknya siapa? Mereka melakukan puasa apa gitu Pak? Apakah sesuai dengan yang Bapak jelaskan tadi? Baik, jadi kalau abangan itu sendiri varian dalam sosiologi Muslim Jawa ya. Ini disampaikan oleh Clifford Geertz, jadi seorang sosiolog, antropolog yang melihat waktu itu meneliti kira-kira di dataran, disebutkan di situ ada daerah Kediri. Jadi ada varian abangan, santri dan priai, gitu kan tingkatannya itu. Kalau abangan itu ya mereka yang mengetahui keislaman dari aspek-aspek yang terlihat lahir saja, atau ya abangan itu terkadang yang hanya sebut saja bahwa mereka itu mengaku sebagai muslim tetapi belum bisa melakukan ritual-ritual ibadah-ibadah yang diwajibkan. Tetapi ya mereka itu adalah mengaku muslim. Kalau santri itu yang mereka yang yang melakukan ritual ibadah dan juga bisa hidup dengan masyarakat. Nah kalau priai itu sudah tingkatan kaum bangsawan. Nah itu saya kira kembali kepada teori Clifford Geertz ya. Lalu apakah kelas-kelas 3 itu tadi bisa saling berkombinasi? Ada yang berubah, ada yang berubah dari abangan naik ke santri, kemudian naik ke priai, atau bahkan dari priai turun ke abangan? Masya Allah bisa ya, benar maksudnya kombinasi tadi gitu ya? Iya, dan seiring perubahan sosial, betul sekali. Ya, saya kira ini kan terkait dengan masalah SDM ya, sumber daya manusianya. Mungkin kalau seorang abangan kemudian dia ingin mengetahui apa perilaku selama ini seperti apa, atau ingin mengetahui apa sih ajaran yang disampaikan dalam Islam itu, maka bisa jadi yang abangan itu secara kultural ya itu berubah dari abangan menjadi santri gitu. Tapi saya kira kalau ini kan sudah tinjauan antropologi ya, atau sosiologi, jadi bukan strata yang disampaikan dalam klasifikasi Al-Ghazali tadi. Lalu bagaimana Pak nilai-nilai general tentang nilai-nilai puasa itu yang bisa kita terapkan sebagaimana umat muslim pada umumnya? Tentu kita bercita-cita dapat nilai bagus. Iya, nilai bagus dan sesuai dengan ajaran Nabi. Dan itu terlalu utopis bagi saya kan. Nah, kita setidaknya berdekatan dengan para ulama-ulama kita, apa yang zaman ulama kita seolah-olah mengikuti ajaran beliau dan nyambung ke Rasul gitu Pak. Apa Pak? Baik, ini kan terkait dengan perintah dari puasa itu sendiri ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi kalau kita lihat ada paling ada empat hal yang disampaikan di situ. Pertama, seruan kepada orang beriman, yang kedua kata kutiba, yang keempat itu yang ketiga itu asyam, kemudian yang keempat itu takwa. Jadi
arti dari ayat tersebut, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang diseru itu adalah orang-orang yang beriman. Ya. Telah diwajibkan kepadamu puasa, ya, saum, ya, sebagaimana yang sudah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum Muhammad dan umatnya. Nah, kemudian di situ juga la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu sebagai sarana untuk menyadarkan dirinya mengenal adanya Allah. Nah, atau disebut mencapai atau meraih derajat takwa, bahasa lainnya. Oleh karena itu kalau tadi yang pertama adalah amanu, ya, beriman, itu tentu seruannya tidak tidak diseru kepada orang Islam saja. Karena memang ada seterata. Kalau Islam itu kan dipahami orang yang bersyahadat sudah Islam. Nah, sedangkan di sini konteksnya yang diseru itu adalah iman. Karena apa? Karena puasa itu kan yang dituntut adalah keimanan, kepercayaan, kejujuran, gitu kan. Jadi walaupun seorang muslim, ya, seorang yang beriman, dikala dia sedang puasa, di situ ada makanan siang hari, beriman. Nah, karena ada dasar iman tadi, nah, itulah yang membentengi ini belum waktunya untuk berbuka. Apakah cuma sekedar itu, halal, ya? Apakah cuma sekedar? Ya, saya kira banyak, ya. Jadi kalau dalam puasa itu di samping bagaimana kita dituntut untuk kejujuran, jadi sebetulnya puasa ini kan bukan puasa hanya kewajiban selama bulan Ramadan. Itu kan diibaratkan puasa bulan Ramadan ini seperti ada sekolah, ya, ada SD, SMP, SMA, atau kuliah selama 4 tahun. Jadi ini juga ada pelajaran, ya, tarbiyah Ramadan itu sebagai lembaga pengajaran selama bulan Ramadan yang bisa diterapkan dalam keseharian di bulan Ramadan juga. Jadi maksudnya begini, kalau sekarang itu adalah puasa, ya, bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan itu harus melaksanakan, menerapkan nilai-nilai apa yang terkandung dalam puasa selama bulan Ramadan. Apa itu tadi? Seperti, ya, puasa mengajarkan untuk tidak banyak berbicara yang tidak berguna. Puasa mengajarkan dalam kehidupan sosial supaya tidak terlalu banyak, ya, bahkan tidak boleh sumpah serapah, tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, ini kan filosofinya seperti itu. Jadi bagaimana dalam kehidupan bisa harmoni. Di puasa juga kan muncul ada solidaritas. Bagaimana puasa itu sendiri kan filosofinya di samping nilai-nilai mempuasakan anggota tubuh kita, demikian juga bagaimana kita bisa empati terhadap fakir miskin, berbagi, itu kira-kira. Jadi ada nilai-nilai sosial, ekonomi, kesehatan yang meliputi. Lalu sejauh mana manifestasi orang puasa dalam menjalankan perintah Allah, kemudian apakah dia akan menjadi manusia yang sempurna? Dan kesempurnaan itu sangat sangat abstrak gitu. Baik, bagaimana Pak? Karena kita kan puluhan tahun, apalagi Pak Adan, ya. Kamu langsung nembak umur. Yang sudah lebih dari 30 tahun berpuasa, sholat, dan melaksanakan ibadah yang lainnya. Manifestasi akhir dari itu. Jangan lupa dalam sejarahnya puasa itu kan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Artinya setelah Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Jadi kalau kalkulasi seperti itu, sebetulnya Nabi melaksanakan puasa kewajiban di bulan Ramadan hanya 8 kali saja. Nah, jadi bisa dihitung 8 atau 9 begitu, ya. Jadi 9 kali. Jadi kalau tadi Anda bilang kalau saya sudah berpuluh-puluh tahun puasa, ya belum tentu menjamin untuk meraih kesempurnaan takwa seperti padahal Nabi saja hanya 8. Jadi sebetulnya itu kan puasa itu terkait dengan ketulusan hati, kan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi puasa itu bisa dirasakan oleh dirinya sendiri sepanjang puasanya itu bisa dilakukan dengan imanan wa ihtisaban. Artinya dilakukan dengan keikhlasan, betul-betul karena Allah,
bahkan untuk dalam rangka bagaimana meraih ketakwaan. Jadi saya kira puasa ini bisa diperoleh oleh siapapun dengan berbagai varian dari masing-masing muslim yang bisa merasakan. Artinya puasa itu tidak ansih ya, tidak hanya bisa dirasakan oleh seorang nabi, oleh seorang ulama, tidak ya. Tapi siapapun bisa yang meraih ketakwaan tersebut. Saya dari awal juga seruannya untuk orang yang beriman ya, Pak betul. ya. Semoga walaupun mungkin kadar imannya kita beda-beda. Kata ini adalah tulus budi ya. Selalu menjalani ibadah itu dengan tulus maupun puasa, sholat, zakat dan seterusnya. Lalu aku masih penasaran ini tadi. Mengaitkan yang namanya puasa itu dengan nilai sosial, nilai kesehatan bahkan gitu. Berarti kewajiban puasa itu tidak hanya di Ramadan untuk nilai-nilai itu tadi, Pak. Oke, ya betul. Ya. Pertanyaan baik ya. Jadi secara syariat memang kewajiban itu hanya pada bulan Ramadan, tetapi nilai-nilainya itu untuk diterapkan selain dari bulan Ramadan. Jadi seperti dalam bulan puasa itu kan ada kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan zakat. Apa yang dimiliki oleh kita selama setahun lebih, maka ada zakat fitrah, ada zakat mal ya, ada zakat profesi begitu. Nah, itu sebetulnya kan ajaran untuk berbagi terhadap sesama. Ajaran berbagi terhadap sesama itu ya bisa bisa diterapkan juga di luar Ramadan kan tidak ya. Jadi demikian juga sebetulnya kalau puasa itu kan filosofinya bagaimana saudara-saudara kita yang secara finansial kurang beruntung bisa merasakan kesehariannya itu penuh dengan lapar, dahaga. Nah, kita mencoba empati. Nah, itu juga dari jadi itu bagaimana. Belum lagi sebetulnya kalau banyak di beberapa buku itu banyak nilai-nilai puasa dan itu juga diantaranya melatih kita kejujuran kita, bagaimana memakan makanan yang halal dan baik ya. Tentu kita ketika makan berbuka puasa, makan sahur di situ kan tidak secara serta-merta yang menurut aspek kesehatan kan ya tidak baik ya. Maka dalam beberapa keterangan itu cukup air putih, kemudian ada 3 kurma, kemudian ada anggur, itu sudah dari aspek medis juga kan sudah sebagai pengantar ya seperti itu. Baru kemudian sholat, kemudian ini ketika berbuka, baru kemudian makan yang tidak semua yang diinginkan, tetapi kalau seperti saya kan sudah berpikir apa yang saya butuhkan, tidak apa yang saya inginkan. Kalau tadi ada nilai-nilai sosial, kalau nilai-nilai akidah gimana Pak? Saya merefleksi diri saya sendiri ya, banyak dosa, orangnya nakal, jahat. Lalu ketika saya berpuasa, saya belum bisa memperbaiki apa kejelekan saya. Misalnya saya suka bohong, marah, suka menyebar hoax, menyebar hoax dan benci dengan sesama muslim. Apakah dengan puasa ini sebagai alternatif jalan untuk memperbaiki diri itu? Betul. Gimana? Ya. Banyak jalan untuk memperbaiki diri, salah satunya dengan puasa. Itu kan seperti dikisahkan dalam Al-Quran seorang ibunda Maryam ya, dari ibunda Nabi Isa. Neneknya Nabi Isa berarti bukan, ibunya Nabi Isa. Ibunya Nabi Isa. Ya, jadi Nabi Isa itu kan terlahir tanpa ayah. Jadi dia menyampaikan bahwa saya harus puasa. Jadi puasa itu salah satu cara untuk memperkokoh keimanan kita, dan tadi juga disampaikan bahwa nilai-nilai puasa selain dari aspek religiusitas, puasa itu kan tadi kata di dalam ayat Al-Baqarah 183 ada kata kutiba. Kutiba itu diwajibkan. Itu adalah secara religius itu adalah menandakan kepatuhan. Jadi dari aspek teologi itu ya, kenapa Anda puasa? Ya karena memang sebuah kewajiban, ini adalah sebuah kepatuhan. Jadi
Itu yang pertama. Yang kedua, di samping nilai-nilai kejujuran, kemudian ada juga nilai kedisiplinan ya. Jadi bagaimana kita tahu ada waktu namanya sahur ya, stop makan mulai dari imsak gitu. Kemudian kapan kita harus berbuka gitu kan. Bahkan disebutkan kalau berbuka tuh harus segera gitu. Begitu adzan ya, begitu masuk waktu duhur. Ada filosofinya, Pak? Ya, ini kan tadi lagi bahwa ini pertama anjuran sunnah dari Nabi. Ya, itu kan di antaranya yang harus disegerakan, di antaranya adalah menyegerakan berbuka puasa begitu. Nah, kalau aspek aspek kesehatan, saya kira kalau menggunakan atau mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi dengan cukup minum air putih, kemudian kurma, nah ini juga menyegerakan, berarti metabolisme tubuh akan segera larut dan bekerja baik. Nah, gitu Bu Muri, makanya jangan marah-marah kalau kita di luar syuting. Masa saya dimarahin terus gara-gara salah syuting. Makanya jangan puasa Ramadan aja, puasa setelah Ramadan juga harus rajin, gitu Pak ya. Termasuk itu marah-marah terus sama saya. Mengendalikan diri ya. Iya betul, puasa kendalikan diri. Ini puasa lagi puasa. Oke. Banyak banget ya ternyata nilai-nilai yang dikandung dalam puasa. Betul. Secara filosofinya juga luar biasa. Semoga puasa kita hari ini dan sampai nanti Lebaran Idul Fitri dilancarkan semuanya. Amin. Dan nilai-nilai yang tadi diutarakan Pak Adam kita bisa dapat menjadi orang yang bertakwa ya Pak. Amin. Tuhan kita. Ya, terima kasih Pak Adam atas waktunya hari ini. Sama-sama. Podcast Manis bersama Mutiara Ramadan.